Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Spirit guide-mu, pembimbing roh kamu membawakan pesan ini ke kamu ya. Kapanpun kamu melihat video ini, sehari, seminggu, sebulan, setahun dari sekarang, pembacaannya bersifat timeless, tidak berbatas waktu, atau video ini lewat di beranda kamu, artinya pesan ini untuk kamu dan harus kamu tonton. Aku nangkep di sini ya, Spirit Guide membawakan pesan ini kepada kamu. Kamu disuruh untuk hadapi ketakutan finansial kamu. Mungkin beberapa dari teman-teman saat ini ada masalah seputar keuangan, ada masalah seputaran finansial kamu. Ya, dan Spirit Guide kamu, pembimbing roh kamu ya bilang, hadapi ketakutan finansial kamu. Ya, bayar sendiri dulu. Arti dari bayar sendiri dulu ini adalah ya hidup hemat ya. Ketika keuangan kamu goncang-gancing, up down, pasang surut ya, kamu beli yang kamu butuhkan aja, bukan yang kamu inginkan. Hidup hemat ya, ekstrim cara kamu memberi dan menerima uang. Ya, itu yang ku rasakan di sini ya. Oke, kita mulai saja dengan kartu tarotnya. Spirit Guide kamu membawakan pesan ini ke kamu kapanpun kamu melihat video ini atau video ini lewat di beranda kamu ya. Artinya pesan ini untuk kamu. Spirit Guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. Hindarin orang-orang yang motif meragukan. Ya, hindarin mungkin circle ya, mungkin circle rekan kerja, circle komunitas, ya orang terdekat kalian yang kamu rasa orang-orang tersebut merugikan kamu. Ya, yang tidak berintegritas. Motifnya meragukan. Mungkin kamu punya pertemanan yang suka shopping, suka belanja, suka menghabiskan uang, sangat boros. Itu hindarin, jauhin. Ya, teman-teman yang suka memanfaatkan kalian ya, jauhin, batasin, hindarin. Itu yang aku nangkap di sini. Spirit Guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. Dalam waktu dekat ini, aku merasakan gini loh teman-teman ya. Jika kamu beberapa bulan ini, beberapa tahun ini ada masalah seputaran finansial tadi, seputaran keuangan kamu, aku melihat ada kabar bahagia, kabar baik untuk kalian ya. Keuangan kalian, finansial kalian dipulihkan kembali di sini. Ya, itu yang kulihat di sini. Ya, ada keluarga yang bahagia sih. Untuk yang couple, mungkin beberapa bulan ini, beberapa tahun ini aku rasakan komitmen kamu sedang diuji ya. Mungkin ada masalah seputaran keuangan. Kamu dengan pasangan kamu dengan suami atau istri kamu di sini. Banyak sekali beban berat yang kalian pikul gitu ya. Entah kamu atau pasangan kamu yang sangat boros atau dua-duanya sangat boros, tidak bisa memanajemenkan keuangan kalian, membeli yang kalian inginkan, bukan yang kalian butuhkan. Di sini Spirit Guide kamu membawakan pesan bahwa dalam waktu dekat ini 10 hari, 10 minggu dari sekarang, karena aku melihat angka 10, 10, 10, 10. Ya, bisa juga angka 10 ini angka completion ya, penyelesaian. Ada penyelesaian. Ya, mungkin kalian di sini keuangan kalian up down, pasang surut atau terlilit utang. Banyak sekali beban berat ya, yang buat kalian pusing ya, membuat kalian mumet di sini. Ya, Spirit Guide kamu bilang ya bahwa ya itu tadi, hindarin orang-orang yang motif meragukan. Jangan menghambur-hamburkan uangmu. Hidup hemat saja. Ya, keamanan finansial untuk diri kamu sendiri dan keluargamu saja. Karena dalam waktu dekat ini beban berat yang kamu pikul di pundak kamu yang membuat kamu mumet, yang membuat kamu pusing akan diringankan. Ya. Karena aku rasakan ya, aku nangkap sebelum aku mulai reading itu ya, Spirit Guide kamu bawa pesan ya, hadapi ketakutan finansial. Ketika kamu jujur pada diri kamu sendiri tentang ketakutan akan sukses atau gagal,
Mereka tidak bisa lagi mengendalikan kamu. Bebas dari ketakutan tersembunyi dengan memaparkannya pada cahaya kesadaran, dan kamu akan menyadari bahwa sebenarnya kamu tidak perlu takut, dan bahwa setiap orang sukses telah berjuang dengan dan melepaskan keraguan diri ini. Ya, face your financial fears, ya. Hadapi ketakutan finansial kamu di sini. Ya, itu yang kurasakan. Tapi ya, yang aku bilang tadi juga ya, hidup hemat. Gitu, jangan menghambur-hamburkan uang kamu. Sudah ada masalah keuangan, kamu boros lagi, ya tambah parah. Pay yourself first. Aku ulangi kembali, bayar diri kamu sendiri dulu. Jadikan diri kamu kewajiban finansial terpenting kamu, dan menyisihkan sebagian dari penghasilan kamu setiap kali kamu dibayar, setiap kali kamu digaji. Bentuk perawatan diri yang penuh kasih ini memastikan bahwa kamu akan memiliki tabungan untuk diinvestasikan pada masa kini dan masa depan kamu, sehingga masa depan kamu terselamatkan. Ya, mungkin beberapa pekerjaan kamu adalah seorang public speaking yang selalu berbicara di depan umum, mungkin mentor, mungkin ya reporter, wartawan, dosen, guru, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Spirit guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. Ya, ada Emperor. Aku rasakan mungkin kamu adalah seorang leader, seorang pemimpin, seorang bos di sini. Ya, spirit guide kamu membawakan pesan ini ya. Logika dan organisasi akan meningkatkan kesuksesan kamu. Mengambil ahli situasi, menerima peran kepemimpinan, struktur, dan disiplin. Entah kalian seorang leader, seorang pemimpin di sini, energi Aries strong. Kerja keras kamu akan terbayarkan dalam waktu dekat, 10 hari, 10 minggu. Ya, ada penyelesaian. Ya. Kerja keras kalian akan terbayarkan di sini. Ya, kalian menikmati hasilnya sehingga kalian bisa membeli sesuatu yang mewah. Entah itu rumah baru, menempatkan di rumah baru, membeli tanah. Ya, kerja keras kamu akan terbayarkan. Menikmati kesendirian kamu saat ini. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah ya mungkin kamu jauh dari suami atau istri kamu, LDR, beda kota, beda pulau, atau beda negara. Beberapa yang resonate ya, itu yang aku rasakan. Ada Virgo di sini, Virgo strong ya. Leo, iya. Aries, Taurus, Aquarius, Scorpio, ya. Mungkin beberapa dari zodiak tersebut yang aku sebutkan, atau Sun, Moon, Rising, dan Venus yang kalian dari zodiak yang aku sebutkan, atau cuman energi doang. Jika aku tidak menyebutkan zodiak kalian, bukan berarti pembacaan ini bukan untuk kalian ya. Kadang zodiak itu sebagai energi doang gitu. Yang aku nangkap di sini ya, spirit guide kamu, pembimbing roh kamu berikan pesan ini ya. Saatnya ini waktu yang tepat untuk melahirkan mimpimu. Ya, ini waktunya take action, ini waktunya untuk mengambil tindakan, untuk bereaksi, melahirkan mimpi-mimpi kalian, karena kalian adalah seorang pemimpi. Ya, saatnya untuk memilih. Mungkin selama ini terlalu banyak pilihan. Ya, pilihan dalam hal apapun ya. Saatnya untuk memilih, saatnya untuk take action, saatnya untuk melahirkan mimpimu. Ya, lakukan apa yang kamu sukai. Contohnya mungkin kamu ya, bakat kamu ini yang bisa menghasilkan uang ya, tingkatkan bakat itu gitu. Seperti itu. Oke. Aku ambil beberapa kartu lagi. Dan aku nangkap juga di sini ya, kamu disuruh untuk berhenti menunda-nunda. Mungkin selama ini kamu selalu menunda. Ataukah kalian menganalisis sesuatu secara berlebihan? Itu stop. Mendapatkan kejelasan tentang apa yang kamu inginkan dan bergerak maju. Ya,
Aku rasakan kalian terlalu banyak pilihan atau candu beberapa pilihan. Saatnya untuk memilih, berhenti menunda-nunda. Oke. Spirit guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. Spirit guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. Saatnya untuk renungkan dan renungkan. Ya mungkin di bulan Juni ini ya, karena aku readingnya di bulan Juni ya, saatnya untuk ya refleks dirimu, merenungkan, introspeksi diri, perbaikin diri kalian. Bagi yang suka meditasi ya, tingkatkan meditasi kamu, meditasi setiap hari ya. Saatnya untuk merenung. New Moon in Pisces. Spirit guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. Spirit guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. Jangan biarkan masa lalu kamu menahan kamu. Ya. Jangan biarkan masa lalu kamu menghalangi perjalanan kamu. Artinya lepaskan masa lalumu. Lepaskan masa lalu kamu, teman-teman. Ya, aku nangkap seperti itu. Oke, aku ambil beberapa kartu yang lain di sini ya. Saatnya untuk renung, lepaskan masa lalumu. Oke, Spirit Guide kamu membawakan pesan ini ke kamu kapanpun kamu melihat video ini. Abundant mindset, pola pikir berkelimpahan. Jika kamu menganggap kelimpahan kamu sebagai sesuatu yang terjadi di masa depan, maka itu akan selalu berjarak 1 hari dari kamu. Dengan cara lihat, rasakan, pikirkan, dan bicarakan kelimpahan sebagai sesuatu yang sudah kamu miliki saat ini, dan itulah yang akan kamu alami. Kamu harus punya pola pikir berkelimpahan, abundant mindset, teman-teman ya. Kamu menganggap bahwa kelimpahan itu ya tidak jauh dari kamu. Jika kamu merasakan itu ya, dengan rasakan atau dengan lihat atau dengan pikirkan atau dengan bicarakan. Terkait meditasi tadi, mungkin beberapa suka memanifestasikan sesuatu, memvisualisasikan sesuatu, tingkatkan itu. Karena spirit guide kamu, pembimbing roh kamu ingin kamu ya, kamu harus punya abundant mindset, pola pikir berkelimpahan. Oke, aku lanjut kembali ya. Spirit guide kamu membawakan pesan ini ke kamu. 2 kartu. No more complaining. Jangan banyak mengeluh. Udah aku jelaskan tadi. Mungkin beberapa dari teman-teman, entah kalian sadari atau enggak, kalian selalu overthinking dengan diri kalian sendiri. Terutama kalian overthinking dengan keuangan kamu. Ya, jangan banyak mengeluh. Semakin kalian mengeluh kesahkan keuangan kalian, semakin itu terjadi dalam hidup kalian. Udah aku jelaskan tadi dari awal ya. Kalian cuman ya abundant mindset, pola pikir berkelimpahan aja. Dengan rasa apa ya, bersyukur setiap hari. Ya, karena mengeluh adalah penegasan menjadi korban yang tidak pernah benar secara spiritual. Ambil kembali kekuatan yang diberikan Tuhan. Ya. Menegaskan bahwa kamu memiliki banyak pilihan dan kebenaran. Dengan peningkatan kepercayaan diri dan ketegasan kamu, saksikan afirmasi positif ini berkembang menjadi kenyataan. Stop untuk mengeluh. Jangan terlalu banyak mengeluh, teman-teman, itu ya. Ini pesan dari spirit guide kamu, pembimbing roh kamu, gitu ya. Kartu berdampingan. Banyak sekali kelimpahan di sekitar kamu ini. Ketika kamu yang selalu bersyukur setiap hari dengan pola pikir berkelimpahan, rasakan, bicarakan, pikirkan, dan lihatkan, maka kelimpahan ini yang akan ke kamu. Tapi kalau kamu setiap hari mengeluh aja kerjanya, mengeluh dan mengeluh, ya hidup kamu ya seperti apa yang kamu keluh kesahkan, begitu ya. Putuskan sumpah kemiskinan. Tidak perlu menderita atau berkorban. Pertahankan niat untuk membatalkan sumpah kemiskinan atau penyangkalan diri yang mungkin telah kamu buat, entah secara sadar atau tidak sadar dalam hidup kamu saat ini. Dalam hidup kamu, saat kamu melakukannya, semua akibat dari sumpah ini akan hilang lagi. Semua orang yang terlibat di segala penjuru waktu. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah menyumpahin seseorang, entah itu secara sadar maupun tidak sadar. Atau kamu pernah menyumpahin diri kamu sendiri, kok hidup ini kismin banget ya. Kok hidup ini kismin banget.
atau kamu nyumpahin seseorang, ya kamu tuh kismin banget sih gitu ya, itu putuskan. Karena itu ya sumpah yang kamu lontarkan itu entah secara sadar maupun tidak sadar ya itu mengakibatkan kamu saat ini ya itu masalah ini gitu ya. Oke, dan ya Tuhan adalah sumbermu. Yang aku bilang dari awal bahwa spirit guide kamu, pembimbing roh kamu membawakan pesan ini, jangan mengeluh terus dong ya. Jangan kamu rasa kayak kamu menjadi korban, kok Tuhan tidak adil ya, kok hidup ini begini amat, kok hidup ini kok kismin banget gitu ya. Mungkin beberapa selalu mengeluh seperti itu. Bertahun-tahun kamu mengeluh seperti itu, maka hidup kamu juga bertahun-tahun seperti itu. Apa yang kamu keluh kesahkan dan kamu tidak bersyukur ya. Nafas yang diberi Tuhan hari ini kamu gak bersyukur. Makanan minuman yang diberikan Tuhan hari ini kamu gak bersyukur. Kediaman yang kamu tinggal hari ini kamu tidak bersyukur. Pasangan, anak-anak yang diberikan Tuhan juga kamu tidak bersyukur. Padahal semua itu ya yang diberikan Tuhan. Dan kamu tidak pernah bersyukur. Kamu selalu aja mengeluh dan mengeluh setiap hari. Mungkin beberapa yang resonate ya seperti itu. Dan pembimbing roh kamu ya bilang ya, Tuhan adalah sumbermu. Stop mengeluh. Ya, kalian ya punya abundant mindset aja. Pola pikir berkelimpahan saja. Kenapa kamu mengeluh? Sedangkan kamu diberikan nafas oleh Tuhan. Sedangkan kamu diberikan makanan minuman hari ini. Apa gitu ya. Ya, kadang kita ini sebagai manusia tidak sadar ya bahwa hari ini aku makan, hari ini aku minum, tapi nggak pernah bersyukur gitu. Sekali lagi ya, Tuhan adalah sumbermu. Semua yang kamu butuhkan disediakan oleh sumber Tuhan yang tak terbatas, dan iman kamu membuka pintu untuk menerima. Karena dalam Tuhan tidak ada kekurangan atau keterbatasan, melainkan ada banyak kelimpahan untuk dibagikan kepada semua orang. Tuhan itu kan Maha Adil. Ya, mungkin kamu merasakan kok hidup ini kismin banget ya, kok hidupnya dia itu bahagia banget. Gak ada. Tuhan itu adil dari diri kamu sendiri. Kenapa hidup kamu seperti itu ya? Karena setiap hari kerjamu mengeluh dan mengeluh. Jadi ya apa yang kamu keluh kesahkan itu yang akan terjadi dalam hidup kalian. Ya, Tuhan adalah sumbermu. Dan pembimbing roh kamu ya menyuruh kamu untuk ya retreat yang tenang dulu. Retreat yang tenang. Saatnya untuk memutuskan hubungan dari dunia luar, sehingga kamu dapat membedakan dan memproses pikiran dan perasaan kamu yang sebenarnya dari dunia batin kamu sendiri. Yang kartu tadi di atas ya, jauhin orang-orang, teman-teman yang motif meragukan atau tidak berintegritas. Jauhin mungkin pertemanan suka boros ya, suka shopping, menghamburkan uang, itu jauhin ya. Pembimbing roh kamu bilangnya saatnya untuk memutuskan hubungan dari dunia luar, sehingga apa ya, kamu dapat membedakan dan memproses pikiran dan perasaan kamu yang sebenarnya dari dunia batin kamu ya. Ciptakan waktu tenang ini untuk diri sendiri, dan kamu akan memiliki kejelasan lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagi yang suka meditasi ya, mungkin meditasi setiap hari. Fokus ke diri sendiri dulu ya, waktunya untuk istirahat, retreat yang tenang dulu, memutuskan hubungan dari dunia luar. Pembimbing roh kamu bawakan pesan juga ya, lepaskan kecemburuan, entah ini kalian secara sadar atau tidak sadar. Karena aku beberapa dari teman-teman di sini kerjanya itu bukan kerjanya sih, kalian secara sadar maupun tidak sadar, kalian selalu mengeluh dan mengeluh, selalu cemburu dengan keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Itu stop jika ini resonate untuk kalian ya. Karena di sini pembimbing roh kamu bilang kecemburuan adalah penegasan bahwa kamu tidak memiliki sesuatu, dan alam semesta bermanifestasi persis seperti yang kamu tegaskan. Biarkan kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain menginspirasi kamu daripada membuat kamu frustasi. Jika mereka bisa memilikinya, so can you. Kamu juga bisa.
Anggap aja keberhasilan orang lain adalah motivasi untuk kalian. Ya kalau dia bisa, Tuhan aku juga bisa. Karena Tuhan Maha Adil, aku bilang. Pikiran kamu doang yang bahwa Tuhan tuh nggak adil. Padahal Tuhan itu adil gitu ya. Gitu. Ya jangan cemburu dengan keberhasilan orang lain. Ya paling itu dia gini karena gini, jangan. Kalau teman-temanmu, sanak saudaramu sukses ya motivasi dari mereka gitu ya. Ya, anggap saja biarkan kesuksesan orang lain menginspirasi kamu daripada membuat kamu frustasi. Aku ulangi kembali ya. Ya, jika mereka bisa memilikinya, so can you. Kamu juga bisa. Ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya. Subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.